Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mubtada dan khabar. Sebelumnya kita ketahui dulu tentang ta'riful mubtada wal khabar. Yang pertama yaitu ta'riful mubtada. Al-mubtada huwal isim marfu' al-ari anil awamil lafziyah au ismun ma'ruf waqi'un fil awalil jumlah. Jadi al-mubtada adalah sebuah isim marfu', wajib marfu' yang sepi dari amil, atau ia adalah sebuah isim marfu' yang letaknya di awal jumlah, awal kalimat. Qismanil mubtada, adapun pembagian mubtada ada dua. Yang pertama mubtada shorih dan mubtada mudhammar. Mubtada shorih adalah mubtada yang isimnya benar-benar zahir, isimnya jelas. Seperti apa? Contohnya seperti Musa mujtahidun, Aisyatun shaimatun, talibani qaimani. Jadi isim shorih ini, mubtada shorih ini bisa mengandung benda, nama-nama benda, nama-nama orang, akan tetapi dia tidak kemasukan al, harus menjadi ma'rifah, karena nama orang itu tidak boleh ada alnya. Oke. Kemudian mubtada mudhammar ma dalu ala mutakallim au mukhatibun au ghaibun biqarinah at-takalim au al-khitab awil ghaibah. Jadi mubtada mudhammar ini adalah mubtada yang mengandung 12 dhamir tersebut. Tidak menyebutkan nama bendanya ataupun nama orangnya, akan tetapi menggunakan huwa huma hum, hiya hunna, anta antuma antum, anti antuna, dan ana nahnu. Ya, contohnya seperti ana thalibatun, hum tajiruna, antuma mahiratani. Oke, kemudian ahkamul mubtada. Hukum-hukum mubtada ada 5. Yang pertama al-awwal wujubun raf'uh. Pada asalnya mubtada beri'rab rafa, akan tetapi disebabkan oleh huruf-huruf tertentu yang menyebabkan ia menjadi majrur. Seperti contoh ba ziyadah. Contohnya bihasbikallah. Bihasbikallah di sini merupakan menjadi majrur di akhir katanya sebelum huruf ka, domir mengganti domir kepunyaannya kamu laki-laki. Di sini yaitu menjadi huruf bi, bihasbi. Sebelum kemasukan huruf ba, dia menjadi hasbuka. Akan tetapi karena ada huruf ba di sini menjadikannya dia majrur bihasbi. Kemudian Allahnya ini adalah khobarnya. Kemudian huruf ziyadah yang kedua itu huruf min. Contohnya min ali fir'aun. Pada asal katanya alun fir'aun. Akan tetapi dengan kemasukan huruf min ziyadah menjadi min ali fir'aun. Kemudian huruf rubba. Contohnya ya rubba kasiyatin. Ya. Kemudian pada kata kasiyatin ini merupakan huruf majrur.
maaf saya lupa tambahkan di sini khobarnya kasiatin fid dunya. Kemudian hukum yang kedua yaitu wujubu kaunihi ma'rifah. Pada asal mulanya harus bermakrifat. Seperti nama orang itu memang makrifat, seperti Muhammadun Rasulullah. Kemudian contoh untuk yang isim, yang benda, kata benda itu talibun mujtahidun. Kemudian mubtada nakiroh, mubtada bisa menjadi nakiroh apabila memenuhi syarat-syarat 14 ya, nakiroh mufidah. Di antaranya bil idhofa lafzan, berupa yaitu mudhof ilaih ya, mudhof ilaih. Contohnya pada awalnya dia adalah mubtada berhukum ma'rifat, akan tetapi karena sebab idhofah yaitu mudhof ilaih bisa menjadikannya nakiroh mufidah. Contohnya majelis ilmin ya, majelis ini kalau majelis saja tidak artinya beda, akan tetapi apabila disandarkan dengan ilmin menjadi majelis ilmi, yaitu pengaruh dengan idhofahnya. Kemudian khamsu sholawatin, khamsu di sini menjadi mubtada nakirohnya. Kemudian yang kedua bil wasfi lafzon, dengan bentuk sifat mansub. Contohnya la'abdun mu'minun khairun min musyrikin. Di mana la'abdun di sini kedudukannya adalah mubtada, akan tetapi mubtadanya mubtada nakiroh, dan mu'minun ini adalah khobarnya. Kemudian yang ketiga bi an yakuna khabaruha zorfan au jaron au majruron muqaddaman alaiha. Jadi yang maksudnya di sini adalah khabar muqaddam. Khabar muqaddam adalah khabar yang terletak di awal. Oke, seperti contoh haulal masjidis sur. Ini khabar muqaddamnya ini masuk ke dalam huruf dzaraf. Haulal masjid sur. Kemudian contoh yang kedua untuk jar majrur tahtal maktabu daftarun. Ya, seperti itu. Kemudian syarat yang keempat bi an taqa ba'da nafi au istifham au laula au idzal fajaiyah. Dengan meletakkan setelahnya yaitu nafi atau huruf istifham atau laula atau idzal fajaiyah yang artinya idzan tiba-tiba. Seperti contoh ma ahada indana.
Contoh ma ahada indana merupakan contoh dari nafi, yaitu yang artinya kaget. Bermakna kaget. Ma ahada indana. Kemudian contoh yang kedua menggunakan istifham ilahu ma'allah. Kemudian contoh yang ketiga menggunakan laula, yaitu seperti syair ya. Laulal fashuli lan nastati'a at-ta'lim lil wusul. Kemudian contoh yang keempat menggunakan idzan. Kharajatu fa idzan asadda rabidun. Kemudian pada hukum yang kelima yaitu bi antakuna amilah, yaitu mubtada'nya beramal. Contohnya seperti raghibatun fil khair. Kemudian syarat yang keenam yaitu bi antakuna mubahimatun ka asma syarat wal istifham wa mat ta'ajjubiyah wa kam khabariyah. Contohnya yaitu berupa mubtada'nya berupa mubaham seperti isim isyarah, isim istifham, mat ta'ajjub dan kam khabariyah. Contohnya seperti man yajtahidu yuflih. Kemudian contoh untuk istifham man mujtahid wa kam ilman fi sadrik. Kemudian contoh yang ketiga mat ta'ajjub ma ajmalul azhar. Kemudian contoh yang keempat yaitu kam khabariyah, kam ma'saratin laka. Kemudian syarat yang syarat yang ketujuh bi an takuna mufidatun lid du'a bi khair wa syarr. Ini mengandung makna doa baik buruk atau baik mengandung makna doa baik atau doa buruk. Contohnya seperti salamun alaikum. Kemudian contoh yang kedua doa yang buruk wailul lil mutaffifin. Kemudian contoh yang ke-8 yakni bi an takuna khulafa'an mausuf, mengandung akhlak atau sifat dari mausuf seperti alimun khairum min jahil. Kemudian yang ke-9 bi an taqa'a sadru jumlatan murtabitatun bil wawu au biduniha, yaitu menjadi sodar jumlah yang diserati dengan wawu keadaan ya atau tanpa wawu, seperti kaqaulus syair. Kemudian contoh yang kedua tanpa wawu hal saroina wa najamun qad adha'a. Kemudian hukum syarat yang ke-10 bi an yuro dibuha at-tanwi' ay at-tafsil wa takosim contoh yaitu maknanya dikehendaki makna tanwi atau tafsil atau takosim. Seperti contoh fa aqbaltu zahfan ala rukbataini.
Kemudian syarat yang ke-11 yakni bi an ta'attaf ala ma'rifatun au yu'taf 'alaiha ma'rifatun. Yakni diatofkan kepada isim ma'rifat seperti contohnya yaitu Khalidun wa rajulun yata'alimani. Kemudian contoh untuk yang isim ma'rifat yang diatofi oleh isim ma'rifat seperti contoh rajulun wa Khalidun yatalimani bayan. Kemudian syarat yang ke-12 yaitu bi an ta'taf yang ke-12 bi an ta'taf ala nakirah mausufah au yu'tafu 'alaiha nakirah mausufah. Jadi diatofkan kepada isim nakirah yang disifati. Diatofkan kepada isim nakirah yang disifati seperti contohnya yaitu qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatsba'uha adza. Ini adalah contoh dalam Al-Qur'an. Kemudian yu'tafu 'alaiha nakirah mausufa atau diatofi oleh isim nakirah yang disifati. Contohnya ta'atun wa qulun ma'ruf. Kemudian syarat yang ketiga bi an yuradibuha haqiqal jinsu la furaddu wahidun min. Dikehendaki hakikatnya jenis ini bukan individual dari jenis tersebut. Contohnya samarotun khairun min jaradatin wa rajulun aqwa min imraati. Di mana letaknya jawaban ini? Kemudian hukum yang ke-14 yakni bi an taqa'a jawaban. Seperti contohnya rajulun fi jawabin min qol man indik. Yang artinya berstatus menjawab menjadi contoh lafaz rajulun yang dijadikan jawab bagi orang yang bertanya man indik. Kemudian jawabannya adalah fi. Man indik, jawabannya adalah rajulun. Ya. Kemudian hukum yang ketiga yaitu jawazu hazfuhu andalla alaihi dalil. Jadi hukum yang ketiga itu bagi mubtada, yaitu mubtada boleh dibuang jika memang ada dalil yang menunjukkan keberadaannya. Contohnya kaifa sa'idun. Kemudian jawabannya adalah mujtahidun, yang dimana awalnya itu huwa mujtahidun akan tetapi boleh dibuang jika mubtadanya statusnya dalam keberadaan. Kemudian yang keempat yakni wujubun hazfuhu wa dzalika fi arba'atin mawadi'. Mubtada terkadang wajib dibuang dan jika dia terjadi dalam empat perkara. Yang pertama indalla alaihi jawabil qasam.
ketika ada dalil berupa jawab qasam, sumpah. Contohnya yaitu fi zimmati la'af'alanna kadza, yang dimana fi zimmati ini merupakan jawaban dari sumpah tersebut. Kemudian hal yang kedua, perkara yang kedua yaitu in kana khabaruhu masdaron naiban an fi'lihi, di mana khobarnya ini berupa masdar yang menjadi pengganti dari fi'ilnya. Seperti contoh sabarun jamilun ataupun sama'un ta'atun, di mana sebenarnya asal katanya mubtada itu sabari sabarun jamilun, akan tetapi dibuang karena ada pengganti fiilnya yaitu sabarun jamilun. Seperti itu juga contohnya wa amri sama'a wa ta'atun, awal asal katanya amro sama'a wa ta'atun, akan tetapi dibuang mubtadanya menjadikan pengganti fiil menjadi sama'un ta'atun. Kemudian hal yang ketiga, perkara yang ketiga, in kanal khabaru makhsuson bil madahi au lazam ba'da ni'am wa bi'sa muakharan anhuma. Ketika khabarnya berupa mahsus bidzam au mad setelah ni'ma atau bi'sa, dan status khabarnya atau mahsusnya dilahirkan dari ni'am dan bi'sa. Contohnya seperti na'am ar-rajulu Abu Thalib. Kemudian contoh yang bi'sa, wa bi'sa rajulu Abu Lahab, di mana abunya mereka dalam contoh dua-duanya itu merupakan khobar untuk mubtada yang dibuang kira-kiranya domir huwa. Kemudian sesuatu perkara yang keempat, in kana fil asli na'tan qat'an anin na'tiyah fil ma'ridi madaha au zammi au tarjim, yaitu mubtada yang dimana khobarnya berstatus menjadi na'at pada asalnya, kemudian dijadikan na'at maqtu dalam konteks untuk memuji, mencela, atau mengasihi. Karena memang salah satu fungsi dari na'at maqtu itu adalah membuat konteksnya menjadi khobar. Contohnya seperti mana contohnya? Contohnya hizi huzubayadu zahirun karim wa da' majalisatun fulanul laim wa ahsanul ila fulanul miskin, di mana mubtadanya dibuang seperti jawabannya kira-kira huwal karimu, ini dibuang huwal karimu. Kemudian wa huwal laimu fulanun wa huwal laimu sebenarnya tapi dibuang huwanya. Kemudian ahsanu ila fulanun wa huwal miskin dibuang juga. Di mana al-karimu, al-laimu, dan al-miskin pada asalnya adalah na'at yang dimana beri'rab jar karena mengikuti i'rabnya lafaz. Kemudian fulanun dan zahirun, secara aturan na'at tersebut boleh dibaca rofa atau nasab, namun statusnya sudah menjadi na'at maqtu. Kemudian hukum yang kelima, innal asli fihi an yataqaddamu alal khabar wa qad yajibu taqdimul khabaru alaihi, di mana
mubtada aslinya itu menjadi khobar muqaddam, dan wajib khobar muqaddam padanya. Contohnya seperti wasayatil kalamu ala dzalik. Kemudian ta'riful khobar, ma asnadu ilal mubtada wa huwa alladzi tatamma bihi ma'al mubtada faidatan wal jumlah wal mu'allafa minal mubtada. Pada asalnya khobar merupakan suatu benda yang terletak setelah mubtada. Khobar i'rabnya adalah marfu'. Kemudian pembagian khobar yang pertama yaitu khobar mufrad, maka na ghairu jumlatun wa in kana musanna aw majmu'an, seperti di mana khobar mufrad ini adalah khobar yang bukan khobar ghairu jumlah. Dia terdiri dari mufrad, musanna ataupun jamak, seperti Muhammadun qaimun. Khobarnya adalah qaimun, selaras dengan Muhammadun ini. Aisyatun qari'atun. Kemudian khobar ghairu mufrad, pembagian khobar ghairu mufrad itu ada beberapa. Yang pertama, syibhul jumlah. Syibhul jumlah terdiri dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah contohnya Hasanun Tabibun Zakiyun, di mana Hasan tersebut adalah mubtada'nya, kemudian Tabibun menjadi khobar pertama. Kemudian Tabibun ini menjadi mubtada kedua dan Zakiyun ini menjadi khobar kedua. Jadi ghairu mufrad itu jadi syibhul jumlah adalah sebuah kalimat yang menyerupai kalimat yang sempurna. Kemudian contoh jumlah fi'liyah, Ali yusolli fil masjid. Di mana Ali di sini adalah mubtada'nya, kemudian yusolli ini adalah khobarnya. Dan setelah itu yusolli ini menjadi mubtada kedua dan fil masjid ini menjadi khobar kedua. Kemudian jar majrur. Jar majrur contohnya al-kitabu 'alal maktabi, as-suhnu fir rafi. Kemudian huruf dzaraf contohnya asy-syajaratu amamal baiti, al-hakibatu tahtal kursi. Kemudian mubtada ma'a akhbaruhu, contohnya Aisyah sya'ruha jamilun. Aisyah sya'ruha jamilun. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.